Halo Iba Squad, perkenalkan saya Ulul Ilmianti. Saya Verina Gica Sandra. Dan saya Yulianti Risramdani. Kami dari kelas 10 TJKT 2 SMK Muhammadiyah Purwodadi. Assalamualaikum teman-teman. Di video kita kali ini, kita akan membahas materi tentang interaksi makhluk hidup antar lingkungannya. Pada bab ini, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pada lingkungan, terdapat ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya, sungai, laut, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Berikut kita akan masuk ke materi hubungan antar makhluk hidup. Hubungan simbiosis antar makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Dilansir dari National Geographic, simbiosis adalah hubungan ataupun interaksi antar dua organisme makhluk hidup yang berbeda. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Ada 5 jenis simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan pada dua organisme. Misalnya pada video ini, bunga kertas dengan lebah. Bunga kertas diuntungkan karena dapat membantu penyerbukannya, sedangkan lebah juga diuntungkan karena mendapat makanannya dari bunga kertas tersebut. 2. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Contoh parasitisme adalah nyamuk yang memakan darah manusia. Nyamuk akan mendapatkan makanannya yang berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena tertular penyakit, juga rasa gatal akibat gigitan nyamuk. 3. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan saat organisme A mendapatkan manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contohnya pada video ini, yaitu tanaman anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga. Tanaman anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat untuknya berkembang. Sedangkan pohon mangga tidak terpengaruh oleh tanaman anggrek. 4. Simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah hubungan antar dua organisme yang tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Keduanya dapat hidup dalam satu lingkungan dengan akur tanpa saling mempengaruhi. Misalnya, ayam dan kambing yang hidup dalam satu lingkungan namun tidak saling mempengaruhi. 5. Simbiosis kompetisi. Simbiosis kompetisi adalah hubungan antar dua organisme yang saling bersaing dalam memperebutkan makanan maupun sumber air. Pada video ini, yaitu kambing dan sapi. Keduanya sama-sama pemakan herbivora,
Maka dari itu, keduanya juga bersaing dalam memperebutkan makanan mereka, yaitu rumput. Sekian video dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.